Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, anak-anak yang soleh, yang rajin, yang insya Allah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tetap bersemangat dan sehat semuanya ya. Anak-anak, kita insya Allah pada hari ini akan membahas tentang pelajaran matematika, dan Ustadz masih melanjutkan tentang pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang bangun ruang, dimana setelah kita pada pertemuan yang lalu kita mengenal tentang macam-macam bangun ruang, ciri-cirinya. Nah, pada hari ini insya Allah kita akan mengenal tentang jaring-jaring bangun ruang. Apakah itu jaring-jaring bangun ruang? Ya, anak-anak, di sebuah contoh anak-anak ya, Ustadz mempunyai sebuah box HP ya. Ini sebuah bangun ruang, sebuah model bangun ruang, yaitu bernama balok. Nah ya, balok. Kita sudah tahu ciri-cirinya pada pertemuan sebelumnya. Ciri-ciri balok itu seperti apa. Nah, pada pembahasan tentang bangun ruang hari ini, insya Allah kita akan mencoba mengetahui apa itu jaring-jaring bangun ruang. Ya, jaring-jaring bangun ruang itu adalah sebuah gabungan dari bidang datar yang ada pada bangun ruang ini, balok ini contohnya. Ya, balok ini jaring-jaringnya adalah gabungan dari beberapa bangun datar, yaitu persegi panjang pada bagian depan, persegi panjang pula pada bagian belakang. Kemudian ada persegi panjang pada bagian atas dan persegi panjang pada bagian bawah, dan juga persegi panjang pada sisi sebelah kanannya Ustadz dan sebelah kirinya Ustadz ini. Nah, apabila balok ini kita buka berdasarkan garis rusuk-rusuknya, maka akan membuat sebuah pola jaring-jaring bangun balok ini. Ya, jadi jaring-jaring itu adalah jaring-jaring bangun ruang, itu adalah pola yang terbentuk dari gabungan bangun-bangun datar yang ada pada sebuah bangun ruang ya. Nah, untuk lebih jelas anak-anak, kalian siapkan buku kalian ya, buku matematika kalian, yaitu pada buku matematika ini ya, SPS ya. Kalian buka pada halaman 93, di situ membahas tentang jaring-jaring bangun ruang sampai di halaman 95. Nah, Ustadz akan menyajikan video pembelajaran untuk lebih menjelaskan dari buku yang sudah kalian pegang ini. Nah, siapkan diri kalian, silahkan kalian ikuti video pembelajaran ini dengan baik. Jangan lupa anak-anak, awali kegiatan belajar kalian dengan berdoa, dengan membaca basmalah agar mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah kalian selesai melihat video ini, jangan lupa kalian untuk menuliskan nama kalian pada kolom komentar ya, agar Ustadz bisa mengetahui kehadiran kalian dalam pembelajaran hari ini. Demikian dari Ustadz ya anak-anak ya, silakan kalian lihat dengan baik video pembelajaran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita akan pelajari tentang jaring-jaring bangun ruang yang merupakan materi matematika kelas 6 sekolah dasar. Anak-anak sekalian, sebagaimana seperti tadi yang telah diterangkan, bahwa jaring-jaring bangun ruang adalah gabungan dari bangun datar yang apabila bangun datar tersebut kita rangkaikan akan membentuk sebuah bangun ruang. Jadi, bangun ruang jika kita belah-belah mengikuti rusuknya, dia akan membentuk sebuah pola jaring-jaring dari bangun ruang tersebut. Perhatikan bangun ruang berikut ini. Kubus, kita sudah mengenal tentang kubus anak-anak ya. Kemudian balok, kemudian prisma. Ya, di mana prisma ini kita akan mengenal banyak prisma ya. Di sini yang ditampilkan adalah prisma segitiga. Nanti ada pula prisma segi 4, prisma segi 5, 6 dan seterusnya. Kemudian demikian pula dengan limas. Ya, limas ada 5 segi 4, 5 segi 5, 5 segi 3 dan sebagainya.
Masih ada lagi bangun berupa silinder atau tabung dan juga berupa kerucut. Kita sudah mengenal bangun-bangun ini pada pertemuan matematika sebelumnya. Baik, anak-anak kubus, perhatikan gambar kubus berikut ini. Nah, jaring-jaring kubus, kita akan pelajari tentang jaring-jaring kubus. Ya, bangun ruang kubus ini apabila kita urai berdasarkan garis rusuk-rusuknya, maka dia akan membentuk 6 bidang bangun datar yang berbentuk persegi. Perhatikan baik-baik, kita akan mencoba melihat menguraikan dari bangun ruang kubus ini menjadi jaring-jaringnya. Ya, kita buka jaring-jaring bangun kubus itu, maka akan membentuk 6 buah bidang datar yang berupa bangun persegi. Perhatikan baik-baik anak-anak. Nah, itulah yang disebut sebagai jaring-jaring kubus. Kubus mempunyai banyak model jaring-jaring. Ada sekitar 11 jaring-jaring yang merupakan kombinasi dari berbagai macam bangun datar persegi. Perhatikan baik-baik, ini macam-macam pola jaring-jaring kubus. Ada 11 macam pola jaring-jaring kubus. Apabila kita membuat atau mengambil salah satu jaring-jaring tersebut, kemudian kita lipat berdasarkan garis-garis rusuknya, maka dia akan membentuk sebuah bangun ruang kubus. Perhatikan baik-baik masing-masing polanya anak-anak ya, agar kita bisa mengetahui bagaimana bentuk jaring-jaring kubus tersebut. Selanjutnya kita akan melihat tentang balok. Ya, bangun balok adalah bangun yang hampir mirip dengan kubus, hanya berbeda ukuran saja. Perhatikan baik-baik bagaimana apabila kubus ini, balok ini kita belah berdasarkan garis-garis rusuknya. Jadi balok adalah merupakan bangun ruang 3 dimensi, ya, terdiri dari 3 pasang persegi panjang, depan dengan belakang, atas dengan bawah, kiri dengan kanan. Perhatikan pembelahannya bangun ruang balok sehingga menjadi sebuah jaring-jaring. Nah, begitu dibelah akan membentuk sebuah jaring-jaring balok. Balok mempunyai kombinasi macam-macam model jaring lebih banyak daripada kubus. Jaring-jaring balok bisa lebih banyak daripada jaring-jaring kubus model macam kombinasinya. Berikut ini adalah beberapa macam pola jaring-jaring balok. Sebagian adalah yang seperti ditampilkan di gambar berikut ini. Masih ada pola-pola yang lainnya. Nah, masing-masing pola ini apabila kita lipat berdasarkan garis rusuknya, dia akan membentuk bangun ruang balok. Selanjutnya mari kita lihat contoh dari sebuah prisma. Kali ini kita akan melihat prisma segitiga. Perhatikan baik-baik, sebuah gambar prisma adalah seperti ini. Bagaimana apabila kita buka berdasarkan garis rusuknya, maka dia akan membentuk jaring-jaring prisma segitiga. Perhatikan baik-baik. Kita buka prisma itu, maka akan terbuat dari 2 buah segitiga yang sama persis atas dan bawah. Kemudian ada 3 bangun datar berupa persegi panjang yang menjadi sisi tegak dari prisma tersebut. Jadi kesimpulannya, prisma segitiga terdiri dari 2 buah segitiga yang sama persis dan 3 buah bangun datar berupa persegi panjang atau mungkin bisa persegi yang merupakan sisi tegak dari prisma tersebut.
Bagaimana dengan prisma segi 5? Perhatikan baik-baik animasi prisma segi 5 berikut ini. Nah, anak-anak, ini sebuah contoh model prisma segi 5. Ya, dimana prisma bagian atas dan bagian bawahnya adalah sama, dan dikatakan prisma segi 5 karena atasnya berbentuk segi 5. Nah, kita akan buka sedemikian rupa sehingga membentuk jaring-jaring dari prisma segi 5 tersebut. Demikian pula di sini kita akan lihat contoh dari limas, ya, limas segi 4 atau piramida. Perhatikan baik-baik limas segi 4 ini. Ya, limas segi 4 ini terdiri dari sebuah bangun datar persegi yang berperan pada bagian alasnya. Kemudian ada 4 segitiga yang merupakan sisi tegaknya. Nah, ini model-model dari jaring-jaring limas segi 4. Ada beberapa macam model jaring-jaring limas segi 4. Kita lihat alasnya berupa persegi, kemudian ada 4 buah segitiga yang berfungsi sebagai sisi tegaknya. Bagaimana dengan tabung atau silinder? Tabung atau silinder adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran. Lingkaran ini ada pada bagian atas dan bawahnya, dan lingkaran ini sama persis bentuk dan luasnya. Mari kita lihat apabila tabung ini dibuat jaring-jaringnya. Nah, begitu tabung itu kita buka, maka kita dapati di situ ada 2 buah lingkaran, ya, sebagai atas dan alasnya, dan sebuah persegi panjang yang merupakan selubung atau selimut dari tabung tersebut. Sehingga jaring-jaring tabung atau silinder itu terdiri dari 2 buah lingkaran yang sama persis dan sebuah persegi panjang. Nah, terakhir anak-anak, mari kita lihat tentang kerucut. Ini adalah sebuah kerucut, ya, bangun ruang kerucut. Nah, apabila kita buka berdasarkan jaring-jaringnya, maka akan kita dapati sebuah lingkaran dan sebuah bangun datar yang mirip segitiga dengan alas yang berupa garis lengkung. Ini adalah sebuah gambar dari bangun kerucut. Nah, anak-anak, demikianlah jaring-jaring bangun ruang. Untuk lebih bisa dipahami, kalian bisa buka buku matematika kalian pada halaman 93 sampai dengan halaman 95. Maka di situ kalian bisa dapati materi tentang jaring-jaring bangun ruang. Demikian video pembelajaran hari ini, mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya. Ustaz akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.